Assalamualaikum, selamat sore kawan pajak sekalian dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi pada sesi podcast kali ini. Kami dari tim penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemeriksaan pajak. Dan tentunya kita akan mengundang dari tim fungsional pemeriksa pajak dalam hal ini oleh Pak Ipan Rusdian. Ya. Untuk memulai acara ini, sebaiknya kita dengarkan terlebih dahulu Pak Ipan untuk menyampaikan sedikit mengenai biodatanya, biodatanya sebagai pemeriksa pajak. Silakan Pak Ipan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan diri, nama Ivan Rusdian. Saat ini sebagai pemeriksa pajak di KPP Madya Bogor. Saat ini saya sebagai supervisor dengan jabatan pemeriksa pajak Madya. Selain itu juga saya sebagai trainer dan asesor ya bagi teman-teman fungsional yang akan menaikkan pangkat ya. Pengalaman pemeriksaan hampir sudah sepanjang karir saya ya di pajak ini hampir 30 tahun ya. Langsung di pemeriksaan pajak. Sudah menjadi pemeriksa selama 30 tahun ya Pak? 30 tahun. Kita juga pernah ketemu di Madya Denpasar, sudah jadi pemeriksa ya Pak? Iya betul. Ketua tim waktu itu ya? Betul. Iya betul, jadi kita tidak salah sama sekali ya mengundang Pak Ipan Rusdian sebagai pembicara kali ini. Demikian sedikit biodatanya. Adapun kita perlu mengingat kembali ya bahwa di KPP atau Kantor Pelayanan Pajak ini ada beberapa fungsi yang kita perlu ketahui lagi, bahwa ada fungsi pelayanan pertama ya. Kemudian fungsi pengawasan, nah fungsi pemeriksaan, dan kemudian fungsi penagihan. Kalau kita menyimak lagi aturannya atau dasar hukumnya, bahwa itu sebenarnya adalah berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ya, atau sekarang sudah berubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di pasal 12 tersebut disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu dengan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak. Ya, pertama. Yang kedua, jumlah pajak yang terutang menurut SPT tersebut, surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak itu merupakan jumlah pajak yang terutang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Ya. Kemudian apabila Direktur Jenderal Pajak mendapat bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT itu tidak benar, ya, maka DJP dalam hal ini KPP menetapkan jumlah pajak yang terutang. Nah, untuk penetapan tersebut tentunya diadakanlah pemeriksaan ya, salah satunya, dan mungkin sebagian besar diadakan pemeriksaan dalam rangka penetapan pajak terutang ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan terus menggali pemahaman kita, wawasan kita mengenai fungsi-fungsi tersebut, dan kali ini kita akan menguraikan khusus mengenai pemeriksaan pajak ya, atau tax audit. Mungkin kita bisa langsung ke poin-poinnya ya Pak Ipan ya. Kalau misalnya dari awal atau latar belakang pemeriksaan pajak itu sendiri, itu apa itu titik tolaknya, kenapa diperiksa pajak, misalkan wajib pajak itu kenapa diperiksa, seperti itu hal-hal apa saja kira-kira? Ya, di Undang-Undang KUP sendiri yang terakhir tadi ya, dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang pengertian-pengertian di pasal 1-nya itu ya, itu ada tentang istilah tentang pemeriksaan. Jadi di situ disebutkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menguji kepatuhan gitu dan tujuan lain. Jadi di sini tujuannya adalah terutama untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya gitu. Betul. Itu tujuannya pentingnya gitu. Jadi tujuannya untuk menguji kepatuhan gitu. Jadi memang suka ada pertanyaan ya kalau di lapangan gitu ya. Kenapa sih saya kok diperiksa gitu ya? Nah, dalam hal ini bukan karena mencari kesalahan ya, bahwa pemeriksaan ini kaitannya dengan konteks law enforcement, penegakan tentang hukum
atau kepatuhan tadi ya, tentang kepatuhan peraturan perpajakan. Jadi karena DJP tadi adalah berhak untuk menetapkan kewajiban perpajakan gitu ya, maka dia punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan. Ya, jadi kalau sudah lapor belum tentu itu betul ya, tapi yang menetapkan itu nanti Dijen Pajak. Gitu ceritanya. Ya. Kalau lebih detailnya mungkin latar belakang kenapa diperiksa, biasanya ada lebih bayar atau mungkin ada apa? Iya. Kepatuhan yang tidak dilaksanakan atau mungkin seperti itu ya. Bisa. Jadi dalam rangka menguji kepatuhan tadi, kondisi WP biasanya karena SPT-nya menyatakan lebih bayar ya. Di dalam pasal 17 KUP sendiri sebutkan bahwa kalau WP mengajukan atau dalam kondisi SPT-nya menyatakan lebih bayar, maka Dijen Pajak akan melakukan pemeriksaan sebelum memenuhi atau memberikan restitusi kelebihan pajak kepada wajib pajak gitu ya. Nah, itu disebutkan di situ dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan diterima atau pengajuan restitusinya, Dijen Pajak harus mengeluarkan penetapan pajaknya atas SPT yang lebih bayar tersebut gitu ya. Nah, selain itu ada juga tujuan lain tadi ya. Misalnya karena adanya wajib pajak yang menyatakan rugi 5 tahun berturut-turut misalnya gitu ya, rugi dalam jangka waktu yang berturut-turut sekian tahun menyatakan rugi, tapi tidak dibayar, itu juga menjadi tujuan ya pengujian kepatuhan tadi. Nah, kalau tujuan lain ada juga gitu. Pengalaman saya dulu waktu di kantor pusat, kita melakukan pemeriksaan saat mulai berproduksi. Nah, ini bagi wajib pajak yang ingin mengajukan investasi baru, mereka fasilitas ya. Jadi memang poinnya adalah dalam rangka menguji kepatuhan ya. Kepatuhan. Bisa dibilang bahwa siapa takut diperiksa, harusnya gitu ya. Seperti itu ya. Dan tentunya untuk lebih bayar, tentunya untuk pengembalian dana atau uang dari negara tentunya harus diperiksa dulu kan, seperti itu ya. Iya, intinya begitu. Ya. Untuk ini alur dan tahapan pemeriksaan itu seperti apa ya, Pak Ivan? Ya, yang mungkin disebutkan dari di awal layar ya, bahwa nanti wajib pajak akan diberitahu ya bahwa akan ada pemeriksaan. Nanti akan diberikan ya surat resminya ya, yaitu surat perintah pemeriksaan. Ini akan diberitahukan dan kemudian dilakukan pemanggilan. Jadi ini udah ada 2 dokumen ya, surat pemberitahuan itu sendiri, kemudian ada surat perintah pemeriksaan dan juga surat panggilan ya. 3 surat ini akan diterima oleh wajib pajak, jadi resmi gitu ya, tidak resmi melalui by phone atau by WA gitu, enggak gitu. Jadi kita langsung mengirimkan kepada pihak wajib pajak bahwa akan dilakukan perintah pemeriksaan terhadap 1 tahun pajak biasanya gitu ya. Jadi 1 surat perintah pemeriksaan untuk 1 tahun pajak. 1 tahun ya. Iya, 1 tahun pajak. Kemudian setelah itu ada pertemuan ya. Betul. Jadi wajib pajak diminta untuk menghadiri panggilan tersebut ke kantor pajak. Dalam hal ini yang mewakili wajib pajak adalah pihak pimpinan atau direksi ya kalau perusahaan. Pengurus ya. Atau pengurus, owner gitu ya, yang bertanggung jawab, penanggung pajak itu untuk hadir di dalam pemanggilan tersebut gitu. Nah, pemanggilan tersebut secara resmi ya untuk memberitahukan atas pemeriksaan tersebut, juga alasan-alasan pemeriksaannya gitu. Kemudian nanti di sana juga ada diskusi lah gitu ya, untuk memberikan pada wajib pajak menjelaskan gitu ya, perusahaannya bergerak di bidang apa, proses bisnisnya seperti apa gitu ya. Itu akan kita lakukan rekaman ya, dokumentasi berupa berita acara, wawancara gitu ya. Berita acara, wawancara. Tujuannya itu gitu ya, memanggil pada pimpinan tersebut. Dalam hal ini perlunya dokumen itu saat pertama kali sudah diperlukan. Ya betul, di dalam panggilan itu sudah disebutkan agar diharapkan membawa dokumen-dokumen penting ya. Biasanya yang terutama sih dokumen-dokumen terkait dengan kewajiban pajakan ya, seperti SPT, ya. Mungkin SSP, bukti-bukti pembayaran, laporan keuangan gitu ya, terkait dengan kondisi pada tahun tersebut yang diperiksa, dan juga tadi ya tentang proses bisnis ya.
diharapkan sudah dibawa gitu. Ya biasanya dokumen-dokumen penting yang utama ya, baik dokumen terkait dengan perpajakan, dokumen tentang pembukuannya, dan mungkin akte-akte mungkin ya bisa juga dilengkapi pada saat pemanggilan tersebut. Ini misalnya dalam kondisi WP-nya itu tidak hadir atau mungkin tidak membawa dokumen itu gimana kira-kira? Oh iya iya. Memang ini akan kita minta ya kepastian sih dari pihak wajib pajak, memastikan dulu bisa hadir tidak gitu ya. Iya. Kadang mereka minta waktu, itu masih bisa kita tolerir lah ya. Iya. Selama ini komunikasi yang penting jalan ya, Iya. bahwa mereka mau menghadiri mungkin menunda sehari 2 hari karena kondisi tertentu gitu, kondisi kesibukan dan sebagainya, itu bisa di range kembali ya. Nah tetapi kalau memang tidak ada jawaban ini ya, tidak ada respon, nah ini memang kita buat berita acara juga. Jadi berita acara ketidakhadiran wajib pajak atas pemanggilan tersebut, kita buat berita acaranya. Nanti tindakan selanjutnya seperti biasa, kita akan ke lapangan. Dan seperti biasa itu pasti ada ke lapangannya ya. Betul. Untuk setiap surat perintah pemeriksaan dengan kondisi pemeriksaan lapangan ya, itu akan dilakukan pemeriksaan ke tempat wajib pajak atau ke tempat usahanya. Ya, Bisa, mungkin bisa bersamaan dengan permintaan dokumen itu, atau mungkin dokumen harus dibawa sendiri oleh wajib pajak atau diambil. Nah, ketika di lapangan memang kondisinya sangat variatif ya. Betul ya. Jadi intinya tetap kita meminta izin ya untuk pada wajib pajak meminta dokumen-dokumen penting ya, seperti yang kita minta SPT dan sebagainya. Nanti di lapangan apakah WP memberikan atau tidak juga kondisinya variatif gitu ya. Biasanya dia akan memberikan bisa berupa hard copy ataupun soft copy gitu ya. Kan sekarang sudah banyak Betul. bidang IT ya, bidang elektronik ya. Kita juga semua intinya kita minta izin sebagaimana di pasal 29 ya. Di situ disebutkan bagaimana wajib pajak negeri periksa memberikan kesempatan ya kepada pemeriksa untuk melihat semua ruangan kalau di lapangan itu ya. Dan juga meminjamkan data atau dokumen atau yang selainnya terkait dengan kondisi usaha wajib pajak, pembukuan wajib pajak atau status hukum wajib pajak gitu. Jadi di situ diminta permintaan tersebut, peminjaman tersebut ya. Iya. Begitu. Ya, jadi tentunya diperlukan dokumen dan verifikasi lapangan tersebut ya. Betul. Untuk menguji yaitu kepatuhan tersebut. Kepatuhan wajib pajak. Sampai ke akhirnya adalah penetapan. Betul. Tidak terutama. Untuk jangka waktunya sendiri gimana Pak Ivan? Nah, di tahapan-tahapan tersebut. Iya. Jadi dari tahapannya sejak kita memeriksa itu ada waktu sebulan bagi wajib pajak ya memenuhi permintaan dokumen gitu. Jadi nggak mesti harus hari ini gitu ya, buru-buru ya. Bisa dalam waktu sebulan itu wajib pajak diberi kesempatan ya untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, gitu. Kewajiban peminjaman dokumen ya. Memang sebulan ini arti begini, tahapannya adalah peminjaman, kemudian dalam waktu 14 hari ya, itu nanti kalau tidak dipenuhi kita akan melakukan surat peringatan. Surat peringatan 1, kemudian 2 sampai dengan sebulan tersebut, jangka waktu sebulan ya. Nanti di sebulan tersebut kita akan melakukan penetapan ya, apakah semua dokumen telah dipenuhi ataukah tidak. Jadi ada berita acara lagi di situ. Pemenuhan permintaan dokumen tersebut ya. Setelah itu kita melakukan pengujian sekitar 2 bulan ya, pengujian. Kemudian 2 bulan lagi kita melakukan pembahasan ya. Jangka waktunya ini jangka waktu paling cepat ya. Artinya dalam waktu 6 bulan itu sudah harus keluar SPHP gitu. Sudah. Maksudnya bisa. Pembahasan dengan wajib pajak ya? Iya. Ini pengujian. Pengujian, pembukuan, tanya jawab, pemberian keterangan, wawancara, termasuk tadi ya ke lapangan gitu ya. Bisa dilakukan berkali-kali. Nah, dalam waktu 6 bulan tersebut nanti akan diterbitkan SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya. Dan setelah surat hasil pemeriksaan itu terbit, masih ada kesempatan untuk melakukan pembahasan gitu. Ada waktu 2 bulan ya. Tapi ini di luar kalau nanti 12 bulan tadi kita lihat ya,
apakah dalam waktu 6+2 tadi melebihi 12 bulan di pasal 17 itu tersebut ya. Kalau misalkan istilah kita jatuh tempo ya, kurang dari 8 bulannya kita percepat gitu. Kurang dari 8 bulan tadi kan 6+2 ya gitu. Iya. Nah, itu waktunya yang normal ya gitu ya. Jadi Iya. cukup waktu bagi pemeriksa dan wajib pajak melakukan diskusi lah ya hasil pemeriksaan tersebut. Setelah SPHP itu tadi ya. Betul, 2 bulan ya pembahasan ya. Sebenarnya itu sebenarnya waktu normal ya, maksudnya Itu normal. segalanya dipenuhi ya oleh wajib pajak pun Betul. dalam hal dokumen mungkin. Kemudian untuk personilnya nih, tadi kita belum bahas mengenai personilnya itu. Timnya itu biasanya terdiri dari siapa aja tuh? Iya. Mungkin yang ke lapangan atau mungkin. Betul. Itu di surat perintah pemeriksaan tertera ya namanya. Jadi kita harus menunjukkan tanda pengenal sebagai pegawai DJP dan juga sebagai pejabat pemeriksa pajak ya. Selain tadi SP2 tadi ya, dan surat pemberitahuan dan surat pemanggilan pada saat bertemu di kantor pajak itu kita perlihatkan ya. Nanti juga waktu masuk fase pemeriksaan lapangan itu juga sama kita perlihatkan ya. Nah, di dalam surat perintah pemeriksaan itu susunannya adalah supervisor, satu orang supervisor, satu orang ketua tim, dan bisa lebih dari satu anggota tim. Minimal satu anggota tim. Minimal satu anggota tim, artinya minimal 3 orang ya. Gitu ya. Dan ini artinya pemeriksaan nanti ke lapangan juga dilakukan oleh 3 orang ini. Gitu. Harus dilakukan oleh 3 orang ini juga. Betul. Ya. Jadi dari segi surat sudah resmi, kemudian dari segi prosedur sudah resmi, timnya juga sudah resmi. Betul. Nah, kemudian untuk kegiatannya sendiri nih, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, tentunya nanti ada akhirnya kan laporan gitu. Betul. Ya. Itu tentunya yang WP ketahui kan hanya saat pelaksanaannya aja ya. Untuk persiapan, untuk laporan kan hanya internal DJP aja seperti itu ya. Betul. Bagaimana untuk kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan? Iya. Persiapan tentunya kita banyak mendapatkan akses data ya, tentu data internal kita yang ada di kita ini mengenai kepatuhan wajib pajak tadi terkait dengan formal ya, pemenuhan formal tadi ya, bagaimana sih dia pelaporannya, bagaimana pembayaran pajaknya, mungkin hal-hal hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, dan juga komunikasi atau interaksi dengan AR ya, bagaimana track record, mungkin ada SP2DK, ada konseling dan sebagainya, itu semuanya kita baca gitu, kita akses gitu. Itu mulai persiapannya gitu. Saat pelaksanaannya mungkin WP mengetahui sendiri ya pelaksanaannya pasti sesuai SOP atau prosedur yang berlaku ya. Ya itu ada hak-hak wajib pajak seperti itu ya. Ya, itu sudah disampaikan pada saat pemanggilan. Jadi pihak pimpinan, pihak direksi akan mendapatkan informasi secara komprehensif ya. Apa itu pemeriksaan, kenapa dilakukan pemeriksaan, dan kesepakatan nanti kita mau ke lapangan, mohon dibantu, mohon dikoordinasi dengan orang-orang yang di lapangan, misalnya manajer-manajer di lapangan, itu kita sudah MOU gitu dengan pengurusnya gitu ya. Nah, itu nanti kita persiapkan. Berikut juga rencana-rencana kita, tanggal berapa, saat kapan kita ke jadwalnya sana, gitu. Jadwalnya juga kita kasih tahu ke pengurus pada saat ke lapangan itu. Iya. Jadi dari segi kegiatan pun itu sudah terukur atau mungkin sesuai prosedur ya. Betul. Sudah resmi. Kemudian untuk laporan juga ya. Akhirnya pelaporan pun itu nanti setelah pembahasan akhir ya, itu pasti ada laporan. Itu ya. Memang ini banyak urutannya, banyak variasinya ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan lapangan, itu melakukan juga wawancara dengan fungsi-fungsi yang ada di sana ya. Juga minta izin memasuki ruangan, meminta penjelasan tentang proses produksi misalnya atau proses bisnis dari perusahaan tersebut. Kemudian dari hasil semuanya itu, peminjaman yang telah dipenuhi, kita melakukan audit lah istilahnya kalau dalam ilmu ke audit ya. Kita lakukan teknik-teknik, metode sesuai dengan metode pemeriksaan. Kemudian biasanya sebelum SPHP kita komunikasikan gitu. Nanti kita tanya apakah wajib pajak mau terima sekaligus
atau sebagian gitu dalam jangka waktu pengujian tersebut ya. Maksudnya Itu sudah ada sekaligus komunikasi. apanya? Sekaligus Misalnya gini, kita temukan pemeriksa hasil temuan itu ada 10 misalkan gitu ya. Iya. 10. Nah, 10 apakah temuan. mau sekaligus 10 ataukah ketemunya aja langsung komunikasikan dengan kita, biasanya ada wajib pajak iya. kayak gitu ya. Itu terus kita komunikasikan gitu. Oh, ini ada pertanyaan nih. Kenapa ini jurnalnya begini misalkan gitu ya. Kenapa ini saldonya seperti ini ya. Seperti itu masalah pertanyaan itu. teknis pembagian waktunya aja ya mungkin ya. Ya. Tapi kalau untuk penetapan pasti sekalian semua. Nah, Nantinya. itu nanti setelah SPHP ya, setelah ada diskusi itu, maka terbitlah SPHP kan ya. Nah, tentunya SPHP maksudnya adalah temuan-temuan yang belum diselesaikan. Artinya temuan-temuan yang akan nanti kita bahas di pembahasan. Jadi setelah SPHP itu terbit, maka ada 2 bulan tadi pembahasan kan ya. Nah, di pembahasan ini wajib pajak berhak memberikan tanggapan. Gitu. Jadi pertama, setelah mendapatkan SPHP, wajib pajak akan memberikan tanggapan secara tertulis, begitu. Nanti dari tanggapan tertulis tersebut, wajib pajak hadir pada saat pembahasan, gitu. Nah, terjadilah ya komunikasi, diskusi, negosiasi dan sebagainya ya. Bahwa mungkin saja pemeriksa dalam hal ini mempertahankan atau juga pemeriksa menyetujui pendapat wajib pajak. Nah, berarti kalau menyetujui berarti nanti istilahnya koreksinya kan hilang, cancel, dibatalkan gitu ya. Kalau dipertahankan maka koreksinya kan tetap. Nah, dari hasil pembahasan akhir setelah tanda tangan, risalah pembahasan juga sudah tanda tangan, maka kita membuat laporan dari situ. Jadi mengenai pembahasan itu bisa jadi itu yang titik alotnya ya pembahasan. Iya, betul. Istilahnya bernegosiasi, berdiplomasi di situ ya. Betul. Dari temuan 10 itu kemungkinan bisa 10-10-nya tetap dipertahankan atau mungkin bisa jadi hanya 5 yang dipertahankan atau 5 lagi dibatalkan. Keberatan gitu. mungkin Bisa. seperti itu ya. Nah, tentunya dari hasil pembahasan ini nanti kalau setelah dibuat nota penghitungan dan laporan itu akan terbit SKP. Iya. Nah, memang kalau fase berikutnya keberatan tuh hak wajib pajak ya. Itu fase berikutnya setelah SKP terbit kalau itu. Gitu. Tapi ada kemungkinan sudah diketahui ya saat pembahasan. Sudah diketahui, sangat sudah diketahui, itu terbuka transparan. Dan bahkan ini ada hak wajib pajak juga sebelum penetapan itu wajib pajak bisa meminta pembahasan lebih lanjut ke tingkat yang lebih berikutnya gitu. Dalam hal ini yang disebut quality assurance gitu. Nanti Jadi kita bahas. sebelum pembahasan akhir, kalau diharap wajib pajak menginginkan gitu pembahasan yang level berikutnya, level misalnya dia nggak puas dengan level KPP, mungkin levelnya dinaikkan level kanwil, kantor wilayah. Kalau di kantor pusat nanti di tingkat kantor pusat juga ada gitu. Dari KPP ke kanwil kualitinya ya. Betul. Jenjangnya begitu. Untuk quality TA-nya, quality assurance-nya itu ke kanwil. Untuk KPP ya. Iya. Tadi mungkin kita agak kembali lagi mengenai persiapan nih. Iya. Itu kapan dilakukan persiapan? Waktu-waktunya itu. Iya. Kan mungkin dari internal aja mungkin perlu wajib pajak ketahui. Mungkin misalnya ya terkait lebih bayar nih. Iya. Wajib pajak kan pengen tahu kira-kira SPTLB saya nih kapan mulai misalnya. Itu kira-kira bisa ada gambaran nggak dalam waktu dari persiapan SPTLB dilaporkan mungkin? Iya. Pada saat penerbitan itu biasanya kan prioritas ya, untuk yang lebih bayar itu akan segera terbit SP2-nya. Misalkan begini, kalau dari jadwalnya ya. Iya. Ini kita tahu misalnya lebih batas pelaporan itu tanggal 30 April misalnya ya. Untuk perusahaan kan gitu ya, 30 atau akhir bulan April gitu ya. Nah, biasanya ini kalau lebih bayar dia harus terbit kan pada akhir April tahun berikutnya. Betul. Karena 12 bulan ya gitu ya. Nah, umumnya biasanya ya paling lambat menjelang akhir tahun pajak pelaporan tersebut, misalnya tahun 2023 untuk tahun pajak 2022 nih. Ya. Itu SPT tahun pajak 2022 akan turun SP2 pemeriksaannya menjelang akhir tahun 2023. Itu udah harus dilakukan gitu. Oh, bisa gitu ya? Iya, harus. Kan pelaporan misalkan April 2023. Iya, artinya sebulan, artinya paling tidak sebulan sebelum jatuh tempo tadi April 2024 ya. Itu amannya lah Februari atau awal Maret sudah
ada SPHP. Iya, Sudah ada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan restitusi tahun 2022. Seperti itu emang gitu ya. Jadi jangan sampai kelewat ke Maret misalnya kan, karena April itu kan sudah harus persiapan penetapan ya SKP-nya gitu ya. Iya, Itu yang jadi masalah jadwal. prioritas ya itu mengenai tadi ya. Pasti prioritas kalau untuk itu. Tadi mengenai ini Pak Ipan untuk Iya. ini kan sebenarnya sifatnya kewenangan ya, kewenangan Iya. secara mungkin official assessment dari KBP ya. Iya. Untuk hak-haknya wajib pajak nih selama Iya. pemisahan pajak itu Oh apa gitu. aja ya? Tadi ya sudah beberapa hal yang saya sampaikan, yaitu wajib pajak pertama meminta ya tanda pengenal tadi ya. Karena Iya, tadi iya. pemerintah memperlihatkan, maka Timnya itu ya. hak wajib pajak untuk mengetahui hal tersebut, untuk melihat hal tersebut gitu. Jadi mana surat tugasnya gitu ya, Iya. SP2-nya mana gitu. Mana tanda pengenalnya? Oh, name tag misalkan gitu ya. Iya. Mana status sebagai pemeriksa pajaknya itu ada gitu. Karena kita mendapatkan surat pengenal pemeriksa itu batas waktunya 12 bulan Oh, Jadi, berlakunya ya. berlakunya. Jadi kalau misalnya nih pemeriksaannya tahun 2000 datang 2023 nih, tapi pemeriksaannya kartunya udah berakhir 2022 misalkan gitu ya. Ya wajib pajak bisa menolak gitu. Nah, itu hak wajib pajak jadi boleh menolak. mengetahui seperti itu ya. Iya. Boleh dia menolak gitu ya. Bahkan saya pernah pengalaman diminta KTP-nya, ya kasih aja KTP-nya gitu ya. Ada Ya, KTP juga. wajar aja sih. Diminta KTP kasih juga gitu. Selain konfirmasi atas tim itu apa hak yang wajib pajak? Oh, tadi Eh. meminta keterangan ya kenapa saya diperiksa gitu ya. Gitu ya. Terus selama menjalankan pemeriksaan itu Hah? mungkin gimana ya, hak-haknya apalagi kira-kira mungkin Iya. pemirsa mungkin ada penyegelan atau mungkin seperti itu ada ya, itu haknya wajib pajak ada keberatan atau apa gitu mungkin Ya bisa. Jadi di lapangan ya. penyegelan ini karena adanya tadi ya prosedur yang tidak jalan gitu ya. Kita sudah merequest, memohon, meminta untuk melakukan peminjaman gitu ya. Ternyata wajib pajak menolak gitu ya. Sehingga pada waktu kita memasuki ruangan dan dirasa ruangan ini adalah tempat penyimpanan dokumen, itu bisa kita segel gitu. Kalau menolak itu bukan hak ya berarti ya? Itu sebenarnya bagian pengingkaran atau gimana? Itu arti opsi ya menurut saya sih, opsi ya. Iya. Wajib pajak boleh memenuhi, boleh tidak, tapi dari risiko masing-masing ya gitu ya. Iya, sudah disampaikan ya. Betul. Artinya gini, kalau misalnya wajib pajak itu kooperatif ya, nanti fase berikutnya di keberatan, maka pembuktian SKP benar atau tidak itu ada pada pemeriksa, pada fiskusnya ya gitu ya, harus membuktikan gitu ya. Nah, tetapi kalau tadi wajib pajak tidak kooperatif gitu ya, maka pembuktiannya ada pada wajib pajak. Kan di Undang-Undang KUP juga jelas ya, ketika ada dokumen-dokumen yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, di keberatan itu tidak dipertimbangkan gitu. Itu di ketentuan di KUP juga ada di situ dijelaskan. Baik. Ini untuk mengenai pembahasan akhir nih, pembahasan akhir pemeriksaan itu. Itu cukup berita acara ya nanti akhirnya itu atau gimana? Oh, setelah beberapa kali pertemuan kemudian saling tanggapan atau gimana tadi negosiasi atau apa istilahnya diplomasi itu ya. Betul. Itu sampai akhirnya itu berita acara hasil itu cukup dokumen berita acara hasil pemeriksaan namanya ya. Banyak sih berkasnya, kita sebut namanya pembahasan akhir ya, atau closing kita sebut gitu ya. Nah, di closing itu nanti kita tuangkan dokumentasinya, misalnya ada beberapa posisi nih gitu ya. Kalau WP setuju atas SPHP tadi, temuan pemeriksaan tadi, maka wajib pajak akan menandatangani lembar persetujuan dan materainya gitu ya. Dan juga tanda tangan risalah pembahasan akhir. Di situ dijelaskan gitu, misalnya ada dari pendapat pemeriksa di SPHP A, pendapat wajib pajak setuju atas A itu gitu ya, itu dituangkan gitu di risalah pembahasan itu. Ada berita acara pembahasan akhirnya juga ada gitu, di situ dituangkan semua gitu di risalah tersebut. Jadi terdokumentasi gitu ya. Iya. Jadi pun misalnya ada keberatan pun nanti sudah ada semua sudah dibahas seperti itu ya. Betul. Jadi itu WP terima tembusannya gitu ya.
risalah pembahasan tersebut dan juga berita acaranya gitu. Betul. Nah, tadi mengenai quality assurance itu kan dari KPP jadi ke Kanwil ya. Iya. Itu pembahasannya bagaimana? Mungkin kegiatan yang apakah ini inisiatif dari BP atau bagaimana quality assurance? Ya, intinya masih hak wajib pajak ya, Iya. wajib pajak untuk mengajukan quality assurance. Kemudian nanti pembahasannya itu kan istilahnya level berikutnya ya, dilakukan oleh pihak Kanwil. Tentunya memanggil kedua pihak ya, baik dari pemeriksa dan juga pihak wajib pajak gitu. Itu menyinggung ke materi nggak kalau quality? Apa cukup Oh iya, prosedur atau gimana? ya betul. Jadi di quality ini kita bicara kan ada dua sisi ya, antara tentang formalnya dan juga tentang materialnya ya. Iya. Dan memang kalau di quality assurance itu yang diperdebatkan adalah landasan hukumnya atau formalnya saja. Jadi materinya tidak dibahas. Secara aturan seperti itu. Iya. Apakah misalnya pasal-pasal yang dipakai dalam koreksi tersebut oleh pemeriksa sudah betul atau mungkin belum pas misalnya gitu ya. Itu diujinya di situ gitu. Jadi terkait dengan dispute landasan hukumnya gitu, aturan formalnya. Oh, lebih ke apa? Ketentuan Iya. acara seperti itu ya. Dari undang-undang, mungkin PMK-nya, peraturan menteri keuangannya, peraturan pemerintahnya, atau SS-nya atau perdirjennya dan sebagainya di situ diujinya di situ. Proses quality assurance ini sebenarnya menunda kegiatan pemeriksaan atau menambah jangka waktu atau gimana? Ya, menambah tadi panjangnya ya, artinya dalam waktu 2 bulan lagi, termasuk makanya ini dibikin 2 bulan, diantisipasi kalau ada yang mengajukan itu QA gitu. Saya kasih spare waktu 2 bulan tadi, artinya sejak pembahasan awal kalaupun ada QA total semuanya itu pembahasan waktunya 2 bulan tadi, tidak menambah sebenarnya ya. Kalau gitu. tanpa QA lebih cepat gitu ya. Tapi dengan QA maksimal 2 bulan itu. Iya. Mengenai semua kegiatan pemeriksaan ini, jangka waktu itu ada semacam apa namanya, penambahan waktu nggak? Misalkan dari mulai pemanggilan atau mungkin sampai akhirnya tanggapan itu. Iya. Kan sebenarnya ada jangka waktu maksimal jatuh tempo tadi ya. Iya. Itu kira-kira ada nggak mungkin pengalaman malah nambah gitu, sesuai dengan ini ya, ketentuan itu kan. Betul. Iya. Kalau dari pemeriksaan sendiri memang ada perpanjangan pemeriksaan ya. Jadi kalau sekarang itu perpanjangan pemeriksaan harus diberitakan juga kepada wajib pajak. Gitu. Tetap pihak wajib pajak akan mengetahui bahwa pemeriksaan itu diperpanjang gitu. Oh, jadi bukan sebab oleh wajib pajak perpanjangan itu. Bukan. Jadi kondisi dari pemeriksaannya memutuskan gitu ya untuk mengajukan perpanjangan. Contoh misalnya pemeriksaan WP Group, WP yang punya konglomerasi gitu ya panjang, atau WP yang terindikasi transfer pricing, itu pemeriksaan boleh diperpanjang. Iya. Iya. Itu dalam hal pelaksanaannya aja kan, bukan persiapan, bukan laporan ya? Bukan. Oh, di pengujian ya. Betul. Pengujian diperpanjang jadinya. Bukan di pembahasan, bukan di closingnya, bukan. Closingnya tetap 2 bulan itu. Iya. Nah, kami juga mungkin baru tahu ya. Iya. Ternyata pemeriksaan itu perlu jangka waktu yang lama ya prosesnya ya, sampai akhirnya ditetapkan nih. Kemudian setelah itu pun ternyata ada proses lagi, misalnya keberatan seperti itu. Akhirnya mungkin ingkrah misalnya seperti itu ya. Iya. Ternyata prosesnya untuk penetapan itu panjang, banding sampai MA malah. Betul. Iya. Itu timnya tetap diungkit ya. Betul. Seperti itu ya. Nah, untuk akhirnya sendiri kan berupa laporan hasil pemeriksaan ya. LHP. Kalau dokumen itu sendiri mana saja yang bisa di share ke WP? Oh gitu. Apa termasuk LHP atau bagaimana? Oh iya. LHP memang untuk internal ya, karena kaitannya dengan penerbitan SKP nantinya ya. Cuman karena ini ada di PMK mungkin ya, mungkin di pemeriksaan kan ada dokumen-dokumen, mungkin wajib pajak juga perlu tahu bahwa LHP seperti itu ya, mungkin ada kertas kerja seperti itu. Memang ini disebutkan tapi kan memang tidak di-share seperti itu ya. Betul. Jadi sampai batas di pembahasan itu yang didapatkan oleh wajib pajak tadi ya, yaitu risalah pembahasan ya. Di pembahasan akhir itu bagaimana proses antara pendapat temuan di pemeriksaan dengan tanggapan wajib pajak dan hasil akhir pembahasan. Apakah pemeriksaan mempertahankan
atau WP menerima misalkan gitu ya. Iya. Itu dokumen itu akan diperoleh oleh wajib pajak, risalah pembahasan itu. Jadi bisa Risalah, saja risalah pembahasan atau lembar persetujuan tadi ya, itu diperoleh oleh wajib pajak gitu. Dari Pasti. risalah baru kemudian SKP ya. Betul. Ya, Jadi betul. wajib pajak akan mengetahui berapa sih angka SKP itu udah kelihatan di situ. Oh Di gitu. situ. Iya, Di risalah tinggal itu. nunggu penerbitan gitu. Seperti Iya, itu ya. tinggal nunggu penerbitannya. Penerbitan itu kalau dari laporan hasil pemeriksaan, maksudnya kegiatan pemeriksaan itu harus ada SKP-nya nggak? Apa bisa STP doang? Maksudnya kita bilang surat ketetapan pajak atau hanya surat tagihan pajak gitu? Kalau di prosedur pemeriksaan, setiap produk pemeriksaan itu harus menghasilkan SKP, penerbitan SKP ya, SKP. surat ketetapan pajak ya. Iya. Entah itu nanti jadi SKPN, nihil, atau kurang bayar, atau lebih bayar ya. Semuanya ada produk penetapannya SKP. Karena kalau STP kan kaitannya dengan denda ya, denda atau bunga administrasi. Pasti ada SKP-nya kalau Ya. gitu ya. Biasanya kalau STP itu kaitannya dengan SKP PPN yang selama ini pengalaman ya. Iya, SKP PPN atau mungkin ada pelaporan-pelaporan yang bolong-bolong, nah itu bisa di STP kan pada saat pemeriksaan juga. Iya. Nah untuk tadi disinggung mengenai pengalaman Nah, Pak Ivan sendiri, Iya. mungkin bisa ceritakan sedikit seluk beluk atau mungkin apa namanya Iya. apa namanya ya, Iya. suka dukanya gitu. lah. Suka duka ya. Ya, sukanya dulu ya. Itu Iya. berita yang seneng dulu lah gitu ya. Kita akan suka sekali kalau WP itu intinya ya kooperatif gitu. Iya. Semua yang kita minta itu terpenuhi, kemudian kita difasilitasi ya. Betul. Baik pada saat ke tempat wajib pajak, kemudian peminjaman, kemudian akses-akses Ini gitu untuk ya. WP juga kan nantinya Betul gitu ya. Jadi WP open gitu ya kepada kita, dan juga pada saat pembahasan juga kita sudah menyepakati gitu ya konten-kontennya apa, sehingga pada saat katakanlah tadi dari 10 temuan, kita sepakat 3 aja deh yang kita bahas nantinya. Iya. Nah itu kan mempercepat proses pembahasan. Betul, gitu ya. Nah kemudian semuanya akhirnya WP setuju. Nah ini yang langka ini. WP setuju dan menandatangani lembar persetujuan ada materinya, itu langka gitu. Setuju padahal mungkin bukan SPTLB. Nah setuju bisa jadi SPTLB, bisa juga SKPKB. Ini Kalau di luar produk sih sebenarnya ya. Kalau Di SPTLB luar kan produk kebanyakan kemungkinan setuju ya. Kalau belum tentu juga, belum tentu. Maksudnya yang tadi Iya. kemungkinan setuju itu mungkin kebanyakan dari LB ya. Saya nggak bisa bilang begitu juga sih. Iya. Banyak juga yang ada SKPKB dan setuju ada gitu, ada Oh, iya, gitu ya. iya. Jadi sangat menentukan memang dari pihak wajib pajaknya ya. Iya. Kalau ternyata misalnya 1 miliar yang diajukan disetujui cuma jatuhnya 500, dia nggak setuju kan bisa juga gitu kan. Iya. LB-nya ya gitu ya. Nah intinya semua proses pembahasan, proses risalah, kemudian sampai dengan note hit itu semuanya lancar ya. Ya, saling kooperatif lah ya. Betul, itu komunikasi ya, kualitas komunikasi tersebut ya. Nah itu buat kita bahagia banget lah gitu ya. Iya. Setelahnya- Terutama mungkin berkas-berkas yang diperlukan tuh ada gitu. Nah betul, Iya. semua berkas, semua akses, kemudahan, wajib pajak memberikan kepercayaan pada kita ya gitu ya. Kita juga percaya pada wajib pajak, kemudian diskusi, dan kemudian langsung bisa segera diputuskan di pembahasannya. Ini masa nggak masa sih, setuju nggak setuju ya, yang penting prosesnya selesai gitu kalau kita tuh. Gitu Setuju bisa semua, selesai, tidak ada keberatan, tidak selesai. keberatan, tidak keberatan gitu Iya. ya. Bisa aja tidak setuju tapi tidak keberatan kan bisa juga gitu ya. Nah itu kita senang juga ya gitu. Nah disinilah kita akhirnya happy ending lah gitu ya. Wajib pajaknya merasa terbantu. Wah ada yang bilang wajib pajak, wah kita sangat terbantu nih Pak terhadap, artinya kita mengevaluasi kewajiban pajak kita gitu. Jadi tahu gitu ya. Nah, itu dia. Tadi, Jadi itu, terasa betul. teruji lah mungkin Betul, ya. ada poin-poin yang penting buat wajib pajak, nanti aware dia, nanti tahun depan atau berikutnya dia akan perbaiki Nah, baik itu, sistemnya iya. maupun perlakuannya gitu ya. Itu yang Iya, kita senang gitu iya. kalau wajib pajak tuh bisa nerima apa yang kita sarankan, kita advice gitu ya. Iya. WP mau menerima dan merasa terima kasih, itu buat kita wah gitu. Mungkin harus banyak berdoa dulu lah. Betul. Mudah-mudahan WP-nya lancar itu gitu. Dukanya juga banyak ya, Pak. Oh iya, dukanya tadi ya. Kalau WP susah untuk kooperatif, tidak kooperatif, kemudian datanya agak sulit kita dapatkan ya. Kemudian tadi terjadi kealotan tadi, alot gitu ya. Dan akhirnya tidak setuju semua. Nah, kemudian ya dia minta QE, minta keberatan dan seterusnya ya. Itu memang dukanya di situ gitu. Wah, ini Iya.
WP yang tadi ya tidak kooperatif kita bilang sih ya. Gitu. Betul. Unhappy ending itu. Iya. Iya. Baik kawan pajak, mungkin menurut kami sudah cukup lengkap ya penjelasan dari Pak Ivan Rusdian ya. ini. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kita semua mengenai pemeriksaan pajak ya. Ya. Dan membuka wawasan kita mengenai fungsi-fungsi KPP, salah satunya yaitu official assessment tersebut berupa penetapan melalui KPP. Demikian tentunya kami ucapkan banyak terima kasih nih Pak Ivan atas kehadirannya di ruang ini. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.